Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-6 dan di chapter 6 nanti kita akan belajar mengenai kata sifat atau adjective ya. Oke, jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan kalau kata sifat ini memulai materi baru namanya phrasing, teman-teman. Jadi sebelumnya di chapter 1 sampai chapter kelima itu kita belajar tentang dasar dari kalimat gitu ya. Jadi kalimat itu di hari pertama kita sudah belajar kalau wajib dibuatnya dari subjek predikat, ya kan? Yang mana subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja, walaupun tidak semua bentuk kata kerja bisa jadi predikat gitu ya. Ntar ini saya jelaskan pronoun gitu ya, teman-teman biar kelihatan bedanya gitu. Nah, kemudian di hari kedua kita belajar tentang penggunaan kata hubung atau conjunction sebagai konektor di dalam kalimat. Jadi konektor itu nanti fungsinya itu menghubungkan dua subjek dua predikat gitu ya. Yang mana dia dibuatnya dari kelas kata namanya conjunction. Jadi ini bentuk umum dari kalimat majemuk, entah itu yang setara atau yang bertingkat. Ini kalimat majemuk gitu ya. Nah, kemudian di hari ketiga kita belajar tentang lebih lanjut tentang penggunaan kata kerja ya, entah itu yang dipredikat atau yang di bukan predikat, teman-teman. Nah, hari keempat dan hari kelima kita belajar tentang pembentukan kalimat yang agak nyeleneh atau agak unik seperti itu. Nah, hari ke-6 ini nanti kita akan belajar mengenai pembentukan bagian dari kalimat atau yang disebut dengan frase. Jadi, frase itu apa? Frase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, posisi di dalam kalimat kalau dia cuman kalimat sederhana ya atau satu subjek predikat itu kalau lengkap subjek, predikat, objek, pelengkap atau kalau dalam bahasa Inggris complement gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita biasanya nyebutnya keterangan gitu, teman-teman. Jadi SPOK ini adalah bagian-bagian di dalam kalimat seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman mungkin pernah eh, ketahui, subjek itu biasanya panjang banget, teman-teman. Dia bukan cuman kata benda aja. Nah, biasanya kata benda tapi sebelumnya ada kata-kata lainnya gitu ya. Setelahnya juga ada kata-kata lainnya baru nanti nabrak predikat. Nah, inilah yang disebut dengan frase, teman-teman. Jadi gandengan kata atau susunan lebih dari satu kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat, entah itu sebagai subjek, entah itu predikat, entah itu objek, entah itu keterangan. Dan di dalam frase itu terdiri dari satu yang dijelaskan. Contohnya kalau di subjek itu biasanya kata benda yang dijelaskan ya, teman-teman, cuma satu. Nah, tapi yang menjelaskan itu banyak. Jadi sebelumnya itu biasanya ada beberapa kata, setelahnya itu ada beberapa kata. Padahal inti dari subjek itu adalah di kata benda tersebut. Gitu ya. Contohnya predikat misalnya. Predikat bisa panjang juga, tapi biasanya cuma terdiri dari auxiliary verb atau nanti kita akan pelajari hari ketujuh ada penggunaan kata keterangan juga. Nah, auxiliary verb itu adalah juga susunan frase, teman-teman. Karena lebih dari satu kata menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, kata sifat ini itu nanti kita akan pelajari sebagai penjelas kata benda. Jadi langsung saja ya. Jadi di dalam kalimat kata benda itu bisa panjang sekali atau bisa ditambah-tambahi kata lain. Nah, kata yang bisa menambah-nambahi atau yang menjelaskan kata benda itu namanya adalah kata sifat, teman-teman, atau adjektif. Nah, letaknya kata sifat sendiri itu tergantung jenis kata sifat itu. Karena kata sifat itu dibedakan atau dibagi menjadi 3 jenis, teman-teman. Ada yang dari keluarganya determiner, ada yang dari keluarganya deskriptif atau epitet, dan ada juga dari keluarganya noun adjunct. Nah, determiner atau adjektif yang pertama ini juga sudah saya urutkan ya. Jadi kalau ada mereka semua ini keluar semua sebelum kata benda yang dijelaskan, itu urutannya determiner dulu, kemudian deskriptif atau epitet, dan yang ketiga itu noun adjunct. Karena sering keluar juga teman-teman yang menanyakan urutan agak panjang gitu jawabannya nanti. Gitu ya. Nah, sekarang apa sih determiner itu? Determiner itu adalah jenis kata sifat yang dia itu selalu membutuhkan kata benda setelahnya. Contoh misalnya teman-teman ya, kata the. Nah, the itu nggak bisa kita taruh di satu posisi kalimat sendirian nggak bisa. Misalnya the sebagai subjek itu nggak bisa teman-teman. The is my friend itu nggak boleh. Harus ada kata bendanya. Contohnya the man is my friend. The boy is my friend. The guy is my friend. Dan seterusnya gitu ya. Jadi the itu harus ada kata benda setelahnya ya. Yang mana itu dikategorikan kepada adjektif yang determiner. Atau kalau saya balik ya teman-teman.
Determiner ini letaknya di sebelumnya kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Dan beberapa jenis determiner itu nanti menentukan bentuk kata bendanya. Apakah kata benda itu harus jamak, apakah kata benda itu harus tunggal, atau apakah kata benda itu tidak bisa dihitung. Contoh teman-teman, misalkan kalau ada kata itu kan artinya sebuah, seorang, seekor, yang mana itu menunjukkan bendanya itu nanti satu. Seekor kucing, nah berarti kucingnya satu. Maka kalau diinggriskan a cat, kita nggak bisa bilang a cats, catnya jamak nggak bisa teman-teman. Gitu ya, karena artinya seekor, maka bendanya harus tunggal. Contoh lagi, kata yang setelahnya harus jamak. Misalnya ada kata few, teman-teman, artinya sedikit atau a few. Sambil saya tulis ya. Nah, a few misalnya. A few itu satu kata, teman-teman. Memang kelihatannya ada dua kata, tapi dia satu kata. A few itu artinya beberapa. Jadi kalau misalkan ada a few, kata benda yang dijelaskan itu haruslah jamak. Jadi a few boys, a few people. Kita nggak boleh bilang a few person, nggak boleh, teman-teman. Atau a few boy aja nggak boleh. Harus jamak. Gitu ya. Nah, itu adalah jenis eh, kata sifat yang determiner. Ada juga beberapa determiner yang menunjukkan bendanya itu harus tidak bisa dihitung. Contohnya kata much, teman-teman. Nah, much itu artinya banyak, yang mana hanya untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya much time, banyak waktu. Much air, banyak udara gitu ya. Misalnya much water, banyak air. Nah, untuk benda-benda yang nggak bisa dihitung, jumlahnya banyak. Kita mau bilang banyak apa gitu. Nah, apanya itu benda nggak bisa dihitung, maka pakainya much, bukan many. Gitu ya. Dan bahkan ada juga yang boleh untuk semuanya. Contohnya a lot of. A lot of itu adalah penanda jumlah juga, itu satu kata juga, teman-teman. Nah, a lot of itu boleh buat semua jenis kata benda. Yang penting tuh benda itu kalau misalkan bisa dihitung jamak gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa dihitung juga jangan dijamakkan. Karena nggak bisa dihitung tidak bisa dijamakkan. Jadi a lot of people. Kalau nggak gitu a lot of money. Seperti itu. Jadi a lot of itu artinya banyak, cuman dia boleh untuk benda yang tidak bisa dihitung ataupun yang bisa dihitung. Jadi memang masalahnya di vocab. Kalau di mulai phrasing ini nanti masalahnya adalah di vocab, teman-teman. Gitu ya. Makanya contoh-contoh atau kata-katanya itu nanti banyak banget. Cuman secara tempat atau posisi itu sudah jelas ya. Jadi adjektif yang determiner itu letaknya di sebelum kata benda yang dijelaskan. Nah, yang kedua, kita punya keluarga adjektif yang deskriptif atau epitet. Yang kalau diartikan itu biasa ada kata yangnya, teman-teman. Contohnya, gadis yang cantik, mobil yang mahal, rumah yang besar. Nah, yang mahal, yang cantik, yang besar itu adalah sifat yang termasuk ke dalam deskriptif ini. Yang mana deskriptif atau beberapa buku nyebutnya epitet ya. Sebenarnya itu cuma nama, nggak penting teman-teman. Yang penting teman-teman bisa paham kalau jenis deskriptif ini adalah jenis kata sifat yang boleh berdiri sendiri tanpa kata benda di setelah predikat. Untuk predikat yang tidak butuh objek ya. Contohnya to be teman-teman. Misalnya kita mau bilang beautiful. Nah, beautiful itu di dalam kalimat kita bisa pakai seperti ini. You are beautiful. Titik. Nah, jadi beautiful di situ berdiri sendiri di setelahnya predikat. Atau beautiful ini juga bisa diletakkan seperti determiner. Jadi di sebelumnya kata benda. Contohnya, you are a beautiful girl. Kamu adalah seorang gadis yang cantik. Contohnya seperti itu, teman-teman. Jadi hanya contoh aja ya. Jadi you are a beautiful girl. Jadi you are beautiful atau you are a beautiful girl. Jadi beautiful itu adalah jenis kata sifat yang termasuk ke dalam deskriptif atau epitet yang mana dia bisa berdiri tanpa kata benda dan juga berdiri dengan kata benda di sebelumnya. Seperti itu. Dan deskriptif ini hanya menambahkan arti saja. Artinya dia tidak merubah bentuk kata bendanya, teman-teman. Umumnya ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini sebenarnya adjektif, tapi dibuatnya dari kata benda. Makanya dinamai noun adjunct. Jadi atau beberapa orang nyebutnya noun adjektif. Nggak penting ya, teman-teman. Yang penting teman-teman paham, kata sifat ini dibuatnya dari kata benda. Jadi kata benda itu juga bisa jadi kata sifat, teman-teman. Atau kata lainnya di bawahnya itu ya, kata benda, tapi mencuri fungsinya kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda. Jadi kata benda tapi menjelaskan kata benda lain. Gitu ya. Itu adalah yang disebut dengan noun adjunct.
Nah, kita bahas satu persatu, teman-teman, mulai dari yang determiner dulu. Jadi determiner ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, 6 jenis determiner. Yang pertama ada dari keluarganya artikel. Nah, artikel ini caranya menunjukkan bendanya itu apakah dia jelas atau tidak. Ya, dan artikel ini ada 3, ada an, sama the. Kalau bendanya tidak jelas, maksudnya orang yang kita ajak omong itu nggak tahu bendanya, kita pakainya atau an. Kalau bendanya bisa dihitung dan tunggal. Tapi kalau misalkan bendanya nggak jelas, nggak bisa dihitung, itu kita jangan tambahkan an ataupun the. Ya, jadi contohnya teman-teman, kalau itu harus diikuti kata benda yang bisa dihitung dan tunggal. Gitu ya. Nah, kalau yang an itu juga sama, singular noun, cuman bedanya sama an adalah initial sound-nya atau kalau kata setelahnya itu awalannya bacaannya apa. Misalnya kalau setelahnya itu huruf vokal a, i, u, e, o bacanya ya, itu nanti pakainya adalah an. Contohnya sebuah apel, an apple. Bukan a apple ya, tapi an apple. Jadi an ini diikuti vokal a, i, u, e, o baca setelahnya. 1 jam, an hour. Padahal hour itu awalan tulisannya itu H, teman-teman. Tapi karena bacanya itu hanya nggak dibaca, hour, nah bilangnya 1 jam itu an hour. Bukan a hour, gitu ya. Nah, kalau selain a, i, u, e, o, kata setelahnya, itu nanti pakainya e. Contohnya, a father, seorang ayah. A mother, seorang ibu. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau the ini sebenarnya boleh diikuti semua jenis kata benda, teman-teman. All common nouns. Common itu maksudnya benda yang umum gitu ya. Bukan nama. Kalau nama misalnya bagus, itu jangan dikasih the. Misalnya kita punya teman namanya bagus. Jangan dikasih the bagus. Jangan, teman-teman. Karena nama itu udah jelas. Udah cukup jelas gitu ya. Jangan ditambahkan the. Kalau the itu untuk benda umum. Misalnya buku, rumah, orang. Itu the person. The teacher itu boleh. Tapi kalau misalkan namanya gurunya misalnya Priski, misalnya jangan bilang the Priski. Kecuali kalau itu marga ya atau nama keluarga. Misalnya keluarga saya misalnya namanya anggap aja Hasibuan contohnya ya teman-teman. Nah kita bilangnya the Hasibuans dikasih S. Jamak itu ngomongin apa namanya marga atau mungkin teman-teman familiar dengan kartun di Amerika Serikat yang orangnya kuning-kuning itu teman-teman itu namanya The Simpsons. Nah itu ada S-nya itu maksudnya adalah keluarga dari marga Simpson seperti itu. Jadi tapi kalau nama satu orang perorangan itu jangan dikasih the seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah seputar artikel an sama the, teman-teman. Kemudian selain artikel, determiner masih ada lagi dari keluarganya demonstratif. Nah, kalau demonstratif itu menunjukkan apakah bendanya itu jauh dari yang ngomong atau dekat dari yang ngomong. Alias caranya kita bilang ini atau itu. Nah, kalau itu kan berarti jauh. Misalnya saya bilang buku itu miliknya Wawan misalnya. Nah, bukunya berarti jauh dari saya. Nah, kalau misalnya saya bilang buku ini miliknya Wawan. Nah, berarti bukunya itu dekat dari saya, makanya pakainya ini. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan demonstratif, teman-teman. Nah, demonstratif ini ada 4 anggota, yaitu that, those. Itu caranya kita bilang itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang mana bedanya adalah kalau that itu ketika bendanya tunggal atau tidak bisa dihitung. Contohnya that book, buku itu. That water, air itu. Misalkan lagi that person, orang itu gitu ya. Nah, kalau those itu nanti bendanya jamak. Jadi kita bilang itu tapi bendanya jamak. Contohnya orang-orang itu, those people, buku-buku itu, those books, dan karena jamak pasti hanya bisa untuk benda yang bisa dihitung saja. Karena yang bisa dijamakkan itu cuma benda yang bisa dihitung, teman-teman. Contohnya buku, contohnya rumah, orang, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau yang this sama this, nah ini tulisan sama bacaan kebalik, teman-teman. Yang tulisannya pakai I, bacanya E, yang tulisannya pakai E, bacanya I. Jadi this, gitu ya. This ini nanti untuk benda yang tunggal atau yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Contohnya buku ini, this book. Air ini, this water. Masalah ini, this problem. This apalagi this misalnya information itu nggak bisa dihitung maka pakainya this teman-teman. Nah sedangkan yang this yang pakai tulisannya e ini ya
Ini nanti benda setelahnya wajib untuk benda yang bisa dihitung dan jamak. Contohnya buku-buku ini. These books. Orang-orang ini. These people. Kemudian rumah-rumah ini. These houses. Dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi adalah aturan penggunaan dari that, those, this, these. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada possessive adjective atau kepemilikan. Jadi kalau possessive adjective itu bendanya bebas, boleh jamak, boleh tunggal, apapun kata bendanya itu bisa, teman-teman. Gitu ya, karena dia hanya menambahkan arti atau menunjukkan milik siapa bendanya. Nggak peduli bendanya itu harus jamak atau tunggal, teman-teman. Gitu ya. Liter air bisa dihitung pakai liter bukan? Nah, yang dihitung jadi bukan airnya, teman-teman. Jadi liternya atau satuannya. Gitu ya. Nah, kalau satuan beda lagi. Kalau satuan misalnya secangkir kopi. Nah, secangkir kopi itu yang dihitung bukan kopinya, teman-teman, tapi cangkirnya. 2 cangkir kopi, 3 cangkir kopi, seperti itu. Sama kayak misalnya air ya, water. Misalkan secangkir air, 2 cangkir air itu yang dihitung bukan airnya, tapi cangkirnya. Sama kayak liter. Liter itu satuan, sama kayak cangkir tadi. Ya, yang mana yang bisa dihitung adalah liternya. Seperti itu. Jadi kalau air aja kita mau bilang saya punya air, itu kita nggak bisa I have many water, nggak bisa teman-teman. Tapi kita bilangnya I have much water. Aku punya banyak apa namanya eh, air seperti itu. Sama kayak uang, uang itu nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah mata uangnya. Jadi rupiah itu bisa dihitung, dolar itu bisa dihitung. Yang nggak bisa dihitung itu uang secara umum. Maksudnya kita bilang saya punya banyak uang. Itu nggak bisa kita bilangnya I have many monies. Sebenarnya ada arti lain dari money yang bisa dijamakkan ada teman. Tapi itu artinya bukan uang. Tapi lebih tepat ke jenis-jenis uang. Seperti yang kapan hari saya sampaikan ya, entah di sesi sore atau sesi malam. Kalau teman-teman menemukan ada kata benda yang nggak bisa dihitung kan, harusnya nggak bisa dihitung. Contohnya uang ya, money. Kok sama si pembuat soal itu dijamakkan? Nah, berarti itu bukan uang, teman, tapi lebih kembali ke jenis-jenisnya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jenis-jenis uang itu banyak banget. Contohnya uang koin, uang logam, uang apalagi, uang kertas, emas itu juga termasuk uang atau alat tukar. Seperti itu. Jadi yang bisa dihitung itu adalah yang satuannya atau wadahnya. Kalau bisa diwadahin ya, kalau satuannya itu misalnya liter, misalnya eh, apalagi ya itulah gitu ya teman-teman. Oke, tapi kalau airnya nggak bisa dihitung. Nah, contohnya posesif, kita lanjut ya teman-teman. Contohnya posesif adjektif atau kepemilikan itu adalah his, itu artinya punyanya dia laki-laki, her punyanya dia perempuan. Misalnya ya, rumahnya dia, nah dianya itu laki-laki. Itu kita bilangnya his house. Misalnya suaminya, nah kan nggak mungkin nyanyi ini cowok kan nggak mungkin teman-teman. Masa cowok punya suami kan? Suaminya, berarti nyanyi ini pasti cewek. Nah itu kita bilangnya her husband. Seperti itu. Misalkan kita bilang istrinya, nyanyi ini kan pasti cowok. Karena istri. Masa cewek punya istri kan nggak mungkin. Jadi kita bilangnya his wife. Seperti itu. Nah kalau yang it's ini untuk benda yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Atau ya yang kita nggak yakin atau nggak tahu cewek cowoknya biar lebih gampang gitu ya. Misalnya lihat kucing yang pernah saya jelaskan di hari pertama. Kan nggak pakai lipstick, nggak pakai rok. Kita nggak tahu dia cewek cowok. Gitu ya. Dan kucingnya cuma satu. Kita mau bilang anaknya kucing ini. Nah kita bilangnya adalah it's kitten. Seperti itu. Kalau banyak ya it's kittens. Seperti itu. Makanya saya bilang kepemilikan ini boleh diikuti tunggal, boleh diikuti jamak, tidak masalah. Ataupun benda yang tidak bisa dihitung juga nggak masalah. Gitu ya. Kemudian punya mereka itu pakainya their. Misalnya their uh, their school, sekolah mereka, misalnya seperti itu. Atau others yang ada tanda petiknya ya, teman-teman. Dan pasti tanda petiknya ditaruh di setelahnya S-nya. Jadi others, tanda petik itu kepemilikan. Jadi di dalam bahasa Inggris, maksudnya di dalam soal structure TOEFL itu tidak boleh ada yang disingkat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada tanda petik S, itu bukan singkatan is atau has ya, atau was. Nah, tanda petik S itu menunjukkan kepemilikan, teman-teman. Misal kalau kita mau bilang rumahnya Rita, itu bahasa Inggrisnya Rita's house. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman.
Nah, ini adalah kepemilikan. Nah, mungkin sebelum saya lanjut ke determiner lain, saya ingin menunjukkan ke teman-teman gimana kita bisa melihat apakah kata benda itu bisa dihitung atau tidak bisa dihitung di kamus. Karena memang kalau vocabulary, cara satu-satunya kita mengecek itu di ini teman-teman, di kamus gitu ya. Jadi saya bukakan kamus dulu. Oke, kita coba cari kata misalnya tadi air atau udara gitu ya. Kan kita nggak bisa bilang sebuah udara, dua buah udara itu kan nggak bisa. Nah, ketika kita mencari air, yang noun ya, yang kata benda teman-teman. Nah, di situ ada penjelas uncountable. Dia sejenis gas atau gas gitu ya. Nah, bahasa bahasa Inggrisnya adalah the mixture of gases around the earth that we breathe. Jadi campuran dari semua zat gas yang kita pakai untuk bernafas, entah itu hidrogen, helium dan seterusnya itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi cara melihatnya nanti buka kamus, ada uncountable berarti itu tidak bisa dihitung. Artinya uncountable tidak bisa dihitung. Tapi kalau yang countable, contohnya adalah person ya, teman-teman. Nah, person itu kalau kita lihat dia adalah countable. Nah, countable itu artinya bisa dihitung. Jadi kata benda itu bisa dijamakkan. Nah, biasanya ada penjelasnya itu. Plural dari people, pluralnya atau bentuk jamaknya adalah people. Seperti itu. Walaupun persons itu juga boleh, teman-teman. Nah, contohnya ini yang keempat, cuman beda arti aja gitu ya. Plural dari person ini adalah persons. Dia formal, jadi dipakai untuk situasi formal atau di apa namanya di ranah, jadi bahasa yang kita pakai itu kita mau bilang orang-orang di apa bahasa Indonesia di bidang hukum seperti itu, seseorang yang kita nggak tahu atau nggak kenal namanya seperti itu. Jadi kita mau bilang orang-orang secara umum, kalau dalam hukum itu kita bilangnya persons bukan people, seperti itu teman-teman. Nah, jadi sebenarnya untuk bisa dihitung tidak bisa dihitung, kita bisa konsultasi ke kamus seperti itu. Jadi masalahnya di vocab gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita analogi atau kita bahasa Inggris kan, maksudnya kita bahasa Indonesia kan, misalnya air tadi, udara itu kan nggak bisa dipegang. Sesuatu yang nggak bisa dipegang itu nggak apa namanya, atau sesuatu yang tidak berbentuk gitu ya, itu nggak bisa kita hitung satu-satu. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak bisa dihitung. Suatu konsep misalnya ya, konsep itu misalnya adalah ini kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu nggak bisa dihitung karena walaupun dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang sebuah kebahagiaan, tapi dalam bahasa Inggris kalau kita logikakan, kebahagiaan itu nggak bisa satu kebahagiaan itu seberapa kita nggak tahu. Seperti itu. Nah, kemudian sebelum saya lanjut ke determiner juga, ya, maksudnya determiner yang berikutnya ya, kan tadi ada 6 teman-teman. Yang barusan kita bahas cuma ada 3. Nah, 3 yang sudah kita bahas tadi itu hanya bisa muncul salah satu saja. Jadi artikel, demonstratif, posesif itu kita hanya boleh pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Misalnya kata benda yang kita ingin jelaskan adalah kata buku. Dan sudah ada the sebelumnya. The book misalnya. Itu jangan ditambahkan kata that misalnya. That book. Itu nggak enak teman-teman. Atau kalau teman-teman menemukan ada that the book, itu that-nya bukan adjective. That-nya itu adalah conjunction. Seperti itu. Karena that itu artinya banyak banget gitu ya. Kalau that-nya nggak mungkin artinya itu. Seperti itu. Karena kepemilikan the my book itu nggak enak, atau my the book juga nggak enak teman-teman. Jadi kita hanya bisa pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda dalam satu posisi kalimat, gitu ya. Nah, nanti setelah kita pilih salah satu dari 3 ini, mau dilanjutkan determiner yang lain itu nggak apa-apa. Nah, yang berikutnya ada ordinal. Ordinal ini adalah penanda, maksudnya angka ya, tapi bukan menandakan jumlah bendanya, tapi menandakan urutan atau order. Jadi ordinal itu ada order gitu. Order itu urutan, teman-teman. Nah, contohnya adalah first yang pertama, second yang kedua. Mohon maaf teman-teman, tenggorokan saya agak nggak enak ya. Jadi sorry. Kemudian third itu yang ketiga. Nah, ini yang sering keluar earliest atau apa ya, earliest itu oldest. Tapi oldest nanti masuknya ke deskriptif. Jadi earliest itu bisa dimasukkan ke dalam ordinal ini. Karena earliest itu artinya yang pertama kali. Maka first. Kemudian ada next, artinya berikutnya, last, terakhir. Nah, ini yang pasti nanti kalau teman-teman menemukan ungkapan yang diartikan itu menunjukkan urutan, itu masuknya ke ordinal ini. Seperti itu gitu ya. Nah, setelah ordinal mau diikuti angka lagi boleh, atau number gitu ya. Nah, number yang berikutnya itu menunjukkan kardinal. Kardinal itu
count-nya atau jumlahnya teman-teman, hitungannya gitu ya. Jadi bendanya itu ada berapa. Nah, karena dia menunjukkan ada berapa bendanya, maka bendanya nanti ikut terdampak, teman-teman. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan buan kan artinya satu, maka benda setelahnya itu harus tunggal dan harus benda yang bisa dihitung, karena bisa dihitung satu gitu. Gitu ya. Kemudian no itu artinya tidak ada atau tak satu pun, teman-teman. Sama kayak zero. Yang mana ini nanti boleh diikuti semua jenis kata benda. No itu boleh kata benda yang bisa dihitung ataupun tidak bisa dihitung. I have no money. I have, tapi yang lebih sering dipakai ya, no itu diikuti benda yang tidak bisa dihitung, yang sering dipakai. Bukan berarti yang tidak bisa dihitung tidak bisa pakai no, tidak. Cuman maksud saya bukan berarti yang bisa dihitung itu tidak bisa pakai no, tidak, teman-teman. Cuman jarang gitu ya. No ini lebih sering dipakai untuk menjelaskan kata benda yang tidak bisa dihitung. I have no time, I have no money, I have no trouble misalkan. Walaupun kita bisa bilang I have no problem, there is no problem. Nah, problem itu bisa dihitung. Itu yang saya maksud. Berikutnya ada two, artinya dua, maka bendanya harus jamak ya. Both itu keduanya, itu juga harus jamak. All artinya semuanya. Nah, cuman kalau bedanya all ini boleh semua jenis kata benda juga ya. Dia boleh diikuti benda yang bisa dihitung tapi harus jamak, atau benda yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Most ini sama kayak all, jadi boleh diikuti benda yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung. Most di sini artinya bukan paling, teman-teman. Most di sini artinya adalah sebagian besar atau hampir semua. Contohnya, sebagian besar manusia atau sebagian besar orang tidak menyadari bahwa, misalnya kita bilang gitu ya, most people do not realize that, seperti itu. Jadi most ini setelahnya kalau bisa dihitung harus jamak. Kalau bisa dihitung, kalau tidak bisa dihitung juga nggak apa-apa, tapi jangan dijamak karena most itu bisa diikuti benda yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung. Kemudian ada a number of. Nah, number of ini satu kata, teman-teman, sama kayak a lot of ya. Artinya adalah sejumlah. Jadi a number of itu artinya sejumlah. Tapi bedakan dengan the number of. Itu dulu setan apa keluarnya di soal-soal setan ya. Perbedaan a number of sama the number of. Kalau the number of itu mereka tiga kata, masing-masing beda artinya. The number of itu jumlah dari. Nah, itu dianggap tunggal. Tapi kalau a number of itu satu kata, teman-teman. Artinya sejumlah. Gitu ya. Kemudian ada an amount of, itu juga sama artinya sejumlah, cuman bedanya sama a number of adalah kalau a number of itu benda setelahnya harus jamak dan bisa dihitung dan harus jamak gitu ya. Sedangkan kalau an amount of itu hanya bisa untuk benda yang tidak bisa dihitung. Jadi misalnya sejumlah informasi itu kita bilangnya an amount of information. Sejumlah apa ya? Kalau sejumlah waktu nggak enak. Sejumlah tapi bisa an amount of time gitu ya, atau beberapa saat gitu ya, an amount of time dan seterusnya. Nah, kalau few artinya beberapa untuk atau sedikit, maaf teman-teman. Few itu artinya sedikit untuk benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Few people, few books dan seterusnya. Kalau a few itu artinya sedikit tapi cukup atau beberapa lah, kita bisa bilang beberapa gitu ya. Benda setelahnya juga harus bisa dihitung dan jamak. Kalau little sama a little itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. Little artinya sedikit, a little artinya beberapa. Gitu ya, teman-teman. Dan masih banyak lagi. Memang kalau di adjektif ini nanti masalahnya adalah dengan vocab, teman-teman. Makanya teman-teman sering-sering latihan supaya memperkaya vocab. Seperti itu. Karena saya juga nggak mungkin semua vocab saya masukkan di sini, nanti nggak selesai-selesai kelasnya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada caranya kita bilang yang lain-lain dalam bahasa Inggris. Kita bisa pakai other, bisa pakai another, dan juga the other. Artinya sama, yang lain. Cuman mereka beda penggunaan, teman-teman. Nah, beda penggunaannya di mana? Jadi gini, kalau other, nanti benda setelahnya itu antara bisa dihitung dan harus jamak, atau tidak bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung atau uncountable, jangan dijamakkan, karena memang tidak bisa dijamakkan, teman-teman. Sedangkan yang bisa dihitung itu kita jamakkan. Itu untuk other. Nah, kalau another, karena ada an di depannya, an itu tadi kembali ke artikel ya, teman-teman. Dia untuk benda yang bisa dihitung dan harus tunggal. Artinya another ini caranya kita bilang yang lain ketika bendanya tunggal. Gitu ya, dan bisa dihitung karena yang bisa ditunggalkan atau dijamakkan cuma benda yang bisa dihitung.
Kemudian yang berikutnya ada the other, karena the other itu ada the-nya, kembali ke artikel lagi juga ya, itu bisa diikuti semua jenis kata benda umum atau common noun. Sama kayak penggunaannya the tadi. Seperti itu. Nah, cuman teman-teman ada tambahan penjelasan yang agak agak ini ya, agak harus dipraktekkan memang. Jadi nggak bisa hanya dibayangkan atau nanti teman-teman tulis gitu. Jadi kalau sudah ada teman-temannya an sama the, misalnya ya teman-teman di sini sudah ada kata some misalnya atau any biasanya yang keluar di error analysis. Nah, ini dianggap satu keluarga sama any, sama artikel demonstratif atau posesif. Ini masuk ke determiner yang atas. Artinya kalau udah ada some, udah ada any, teman-teman jangan masukkan an sama the lagi. Jadi nanti pasti kembalinya ke other. Some other, misalnya diikuti kata benda jamak gitu ya, atau kata benda tunggal. Jadi teman-teman jangan kaget kalau other aja kan nggak boleh diikuti tunggal. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada some kan nggak boleh pakai an. Jadi kita nggak bisa bilang some another book, itu nggak bisa. Kita bisanya bilang some other book, walaupun tunggal nggak apa-apa karena ada some sebelumnya. Dan some itu nggak harus diikuti jamak ya teman-teman. Some itu kalau yang artinya beberapa itu bisa diikuti jamak atau yang tidak bisa dihitung. Tapi some itu juga bisa berarti suatu, itu juga miliknya artikel. Makanya saya bilang kembali ke makna nanti kalau di adjektif, terutama di determiner gitu ya. Kita bisa bilang someone. Someone itu tunggal, teman-teman. Somebody, ya kan? Seseorang, bukan somebodies. Walaupun kita juga boleh bilang somebodies artinya beberapa tubuh nanti. Seperti itu. Jadi some itu juga memiliki arti suatu. Dia bisa diikuti tunggal karena banyak yang mengira kalau some itu harus wajib diikuti jamak. Sedangkan di TOEFL saya sering sekali menemukan some itu diikuti benda yang tidak bisa dihitung ataupun benda yang bisa dihitung tapi tunggal. Seperti itu. Jadi grammar itu nggak ada yang harus ini, harus itu nggak teman-teman. Jadi kembalinya tetap ke vocab, ke makna. Seperti itu. Makanya saya sampaikan di hari pertama, yang paling penting buat teman-teman adalah vocab. Nah, bagaimana memperkaya vocab? Sering latihan. Saya juga nggak capek-capeknya membuat latihan terus, teman-teman. Masih saya buat terus, dan saya upload ke YouTube. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah ke-6 jenis determiner dan penggunaannya. Dan urutannya juga. Seperti itu. Jadi artikel, demonstratif, posesif, pilih salah satu, ke bawahin nanti urutannya ordinal dulu, kardinal baru other kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa karena adjektif ini cuman menambahkan arti atau penjelasan saja ke kata benda. Seperti itu. Nah, cuman determiner ini terutama yang 3 awal tadi ya, itu biasanya penting ketika bendanya itu tempatnya di objek, teman-teman. Terutama tempatnya di objek seperti itu. Oke, lanjut lagi ke adjektif yang kedua, teman-teman, yaitu deskriptif atau epithet, yaitu jenis kata sifat yang boleh berdiri sendiri di setelah, gitu ya, atau juga boleh di sebelum kata benda nggak masalah. Nah, urutannya itu ada quality atau karakter, kemudian size, kemudian age atau temperature, particle, shape, color, origin or location, dan material. Nah, memang banyak ya, teman-teman. Cuman cara mengingatnya, cara gampangnya gini. Semakin ke atas atau dari awal itu pasti ngomongin sifat yang paling umum, yang paling dari luar kelihatan gitu ya, atau karakternya secara umum, secara garis besar. Nah, semakin ke bawah itu nanti semakin sempit. Nah, itu kalau kita lihat di bawah itu bahan, udah ngomongin bahan kan jarang banget orang ngomongin bahan, teman-teman. Makanya saya bilang dari awal, maksudnya dari depan ini kalau di deskriptif dari yang paling luas atau makna yang paling umum sifatnya gitu ya, semakin ke bawah itu semakin nyempit seperti itu. Nah, kita tarik contoh satu-satu, teman-teman. Nah, contohnya quality or karakter atau kualitas atau karakter benda itu misalnya ada arid. Arid itu kering sama kayak dry. Ya. Kemudian ada excessive. Excessive itu artinya berlebihan sama kayak redundant gitu ya. Kemudian ada essential. Cuman bedanya kalau redundant itu pemborosan ya, teman-teman. Maksudnya negatif. Kalau excessive itu berlebihan, bisa saja dia positif, gitu ya. Excessive itu belum tentu sesuatu yang negatif seperti itu. Kemudian essential itu artinya penting, accurate itu akurat atau tepat gitu ya. Sama kayak precise, sama kayak correct itu masuknya ke sini kualitas. Kemudian ada brittle, brittle itu lapuk sama kayak fragile ya, rapuh gitu teman-teman. Distinct itu artinya berbeda ya, sama kayak different, sama kayak apa lagi teman-teman saya lupa. Ada lagi selain distinct sama distinctive.
gitu ya. Distinctive juga sama. Distinctive itu dua kata yang sama. Sifat artinya berbeda. Oke, lanjut lagi. Ini contoh aja, teman-teman, masih banyak lagi. Kemudian berikutnya setelah quality atau karakter itu ukuran bendanya, jadi size-nya, seberapa besar benda itu. Nah, jadi udah mulai ke ini ya, teman-teman, body shaming mungkin. Jadi tiny itu sangat kecil. Massive itu sangat besar. Large itu besar. Microscopic itu mikroskopis, kecil banget gitu ya, hanya bisa dipakai mikroskop. Wide itu luas atau lebar. Tall itu tinggi. Dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ada age atau temperature. Jadi age itu umur, temperature itu suhu. Nah, kenapa dijadikan satu? Karena mereka boleh dibolak-balik. Ya, teman-teman. Jadi kalau ada age dan temperature, boleh age dulu atau temperature dulu. Cuman yang saya pernah sering temukan ya, teman-teman, temperature itu biasanya lebih ditaruh di belakangnya. Jadi age dulu baru temperature. Walaupun dibalik juga saya pernah menemukan gitu. Maksudnya juga nggak salah berarti. Nah, contohnya umur itu ada old, tua, modern gitu ya, ancient, kuno atau apa? Kuno sama kayak arkaik, teman-teman. New itu baru, klasik itu klasik, yang misalnya muda, juvenile itu juga muda, masih kecil gitu ya, sama kayak iya. Kemudian ada mature itu juga masuknya di sini ya, kalau menunjukkan umur. Nah, contohnya temperature atau suhu misalnya ada warm, hangat, cold, dingin, cool, sejuk, hot, panas. Dan masih banyak lagi. Ini hanya contoh. Dan adjektif itu banyak sinonimnya, teman-teman. Jadi mungkin nanti di teks itu bisa, kalau di reading ya atau di structure itu dipakai sinonimnya tapi artinya sama, itu bisa jadi. Nah, berikutnya setelah age atau temperature itu ada participle. Nah, participle itu apa? Karena ini nama nggak bisa diartikan ya, teman-teman. Participle itu adalah kata sifat, sama kayak kita mau bilang yang gitu ya. Cuman dia dibuatnya itu dari kata kerja, teman-teman. Nah, participle itu ada dua. Ada namanya present participle, yaitu verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nanti artinya yang dan juga verb tiga, itu namanya past participle. Untuk menyatakan pasif. Tapi saya nggak tahu kenapa dinamai past participle gitu ya, teman-teman. Mungkin kalau di pemakaiannya perfect gitu ya. Cuman dia juga bisa dipakai di adjective. Nah, mungkin kalau teman-teman nggak tahu perfect adjective, maksudnya perfect apa, lupakan teman-teman. Karena itu bukan pembahasan kita. Tapi kalau teman-teman yang tahu tenses, pasti tahu yang saya maksud. Nah, jadi contohnya ada existing, artinya yang ada, fascinating, yang menarik, alternating, itu yang berubah-ubah gitu ya, teman-teman. Kemudian contoh yang verb 3 ada required, itu artinya yang dibutuhkan. Intended itu yang diniatkan atau yang dimaksudkan atau yang disengaja, bisa diartikan seperti itu. Used ini adalah yang bekas, teman-teman, atau yang sudah terpakai, sudah dipakai. Jadi kalau kita biasanya kan kita nyebutnya second gitu ya. Sedangkan second itu kedua, sebenarnya artinya atau second hand itu tangan kedua gitu. Sedangkan kalau kita mau bilang bekas, tapi kita nggak tahu orang keberapa yang punya, kita cuma bilang used aja. Artinya barang itu udah dipakai, udah pernah dipakai. Atau kita kalau dalam bahasa nyebutnya ya bekas gitu ya. Makanya nyebutnya yang terpakai atau yang pernah dipakai. Verb 3 seperti itu. Nah, itu namanya participle. Oke, nah sekarang ketemu ya kenapa verb 3 itu kenapa nggak bisa jadi predikat di dalam kalimat ketika berdiri sendiri tanpa auxiliary. Karena dia bukan lagi verb, teman-teman. Dia adalah adjektif, artinya yang di atau yang ter. Nah, verb ing itu ada dua fungsi. Kalau verb ing itu fungsinya ada yang participle, artinya yang nanti ya di adjektif, dan ada juga gerund. Nanti gerund kita bahas sedikit di noun adjunct, teman-teman. Seperti itu. Kalau gender itu noun. Kalau present participle itu adjektif. Nah, noun sama adjektif nggak bisa jadi predikat. Itu menjawab kenapa verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat karena dia bukan lagi verb, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada shape. Shape itu bentuknya bendanya kayak gimana sih? Nah, contohnya ada circle, bulat gitu ya. Flat, datar, round, itu bulat yang 3 dimensi, bola gitu ya, bentuk bola. Concave itu cekung, kalau cembung itu convex, dan seterusnya, teman-teman. Intinya yang menunjukkan bentuk bendanya bagaimana itu masuknya ke deskriptif atau epitet, atau deskriptif nomor 5 gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada color atau warna bendanya itu bagaimana, ya, atau apa warna bendanya. Contohnya ada purple. Ini bacanya ya, bukan A, teman-teman, karena banyak yang bacanya purple.
No, it's purple. Pakai E. Kemudian ada vibrant. Purple ungu ya. Vibrant itu berwarna-warni sama kayak colorful. Jadi colorful, vibrant itu sinonim. Colorless itu tak berwarna. Sama kayak opak. Tulisannya opakue. Transparan gitu ya, teman-teman. Atau transparent juga bisa. Itu juga transparan. Reddish itu kemerah-merah. Jadi kalau teman-teman menemukan warna kok ditambahkan ISH belakangnya itu mengartikan agak ke gitu. Jadi kayak reddish itu kemerah-merahan atau agak merah. Bluish kebiru-biruan. Yellowish kekuning-kuningan dan seterusnya. Gitu ya. Ini contoh aja teman-teman. Berikutnya ada origin or location. Origin atau location itu dari mana benda itu berasal atau dibuat. Gitu ya. Contohnya kita mau bilang bolpen dari Cina atau bolpen buatan Cina itu kita bilangnya Chinese pen. Nah, Chinese itu kata sifat menjelaskan dari mana benda itu berasal atau dibuat, gitu ya. Nah, contoh lain selain Chinese kita punya Spanish dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Inggris, European dari Eropa. Misalkan kalau dari Indonesia ya Indonesian. Dari Vietnam misalnya Vietnamese dan seterusnya, gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir kita punya material bendanya. Jadi benda itu dibuat dari bahan apa. Nah, contohnya di situ ada wooden, bendanya dari kayu. Contohnya wooden chair, kursi kayu. Misalnya cotton atau katun gitu ya. Katun itu kapas. Metal, logam, plastik, diamond, berlian, concrete, beton, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, itu tadi adalah adjektif yang deskriptif. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah jenis kata sifat yang paling dekat dengan kata benda yang dijelaskan, yaitu noun adjunct, teman-teman. Nah, noun adjunct ini adalah kata benda, tapi dia menjelaskan kata benda lain. Gitu ya. Jadi nounnya itu bukan lagi kata benda, tapi kata sifat. Seperti itu. Karena dia menjelaskan kata benda. Walaupun wujudnya kata benda, tapi dia karena menjelaskan kata benda lain itu kata sifat. Contohnya kita mau bilang pencil case. Pencil case itu kotak pensil. Nah, misalkan nih kita main ini ya, teman-teman main eh, jualan gitu. Misalkan saya yang beli, teman-teman yang jual. Misal saya beli ke teman-teman nih, Pak atau Bu, saya beli kotak pensil. Kira-kira sama teman-teman nanti diambilkan kotak atau pensilnya. Ditulis di chat ya, kotak atau pensilnya. Kalau saya bilang, Pak atau Bu, beli kotak pensil. Nah, kotaknya ya. Nah, jadi wujudnya kotak pensil itu kotak, teman-teman. Entah di dalamnya itu ada pensilnya atau tidak. Wujudnya itu adalah tempatnya pensilnya itu. Ya. Nah, berarti kata pensil di dalam frase kotak pensil itu hanya penjelas kata pensil saja. Gitu ya. Sama kayak shoe store, toko sepatu. Kalau kita pergi ke toko sepatu, bukan kita pergi ke sepatu, tapi kita pergi ke sebuah toko yang menjual sepatu. Nah, kata sepatu di situ yang menjelaskan kata benda toko. Itulah yang disebut dengan noun adjective atau noun adjunct gitu ya. Nama nggak penting. Yang penting teman-teman tahu kalau ada kata benda kok ketemu kata benda lain setelahnya. Oh, berarti kata benda ini dia adalah noun adjunct. Gitu ya. Nah, contoh yang paling jelas atau paling gampang dipahami itu adalah baby powder, teman-teman. Baby powder itu artinya bedak bayi. Kalau kalau kita pergi ke swalayan beli bedak bayi, pasti sama orangnya itu diambilin bedak. Nggak mungkin diambilin bayi. Gitu. Jadi kata bayi di dalam frasa bedak bayi itu hanya sebagai penjelasnya kata benda bedak. Gitu ya, yang menjelaskan bahwa dia itu noun adjunct atau jenisnya kata sifat noun adjunct. Seperti itu. Nah, selain dari kata benda asli, noun adjunct ini juga bisa dibuat dari kelas kata benda yang dibuat dari gerund. Nah, tadi ada participle verb ing ya. Nah, sekarang verb ing yang gerund, teman-teman. Gerund itu apa sih? Gerund itu adalah kata benda ya, tapi dibuatnya dari kata kerja. Alias, kalau ada kata kerja mau kita tempatkan di tempatnya kata benda, itu harus dirubah menjadi gerund ini. Contohnya teman-teman, seperti biasa kita kan di awal sudah belajar kata benda itu fungsinya salah satunya adalah sebagai subjek. Kalau nggak gitu objek gitu ya. Nah, misalnya kita mau bilang menggambar itu menyenangkan. Nah, menggambar di situ walaupun dia kata kerja tapi tempatnya sebagai subjek. Padahal itu tempatnya kata benda atau kata ganti gitu ya. Nah, maka kata kerja itu harus dirubah menjadi kata benda.
namanya Jaren ini alias verb ing gitu teman-teman. Jadi bahasa Inggrisnya menggambar itu menyenangkan. Itu drawing is fun. Seperti itu teman-teman. Nah, drawing sebagai subjek itu juga bisa diletakkan sebagai objek. Karena tempatnya kata benda itu kalau nggak subjek ya objek. Gitu ya teman-teman. Jadi contohnya drawing yang di objek itu saya suka menggambar. I like drawing. Nah, drawing itu dia sebagai objek. Kenapa kok diingkan padahal dia kata kerja? Nah, karena harus dirubah jadi kata benda karena dia menempati tempatnya kata benda yaitu objek. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman itu yang dinamakan gerund. Nah, gerund ini atau kata benda yang dibuat dari verb ing ini bisa juga jadi noun adjunct. Contohnya adalah drawing pen. Pena untuk menggambar atau pena gambar gitu ya. Running shoes, sepatu lari atau sepatu untuk lari. Sewing machine, mesin jahit atau mesin untuk menjahit. Nah, kenapa saya jelaskan untuknya tadi? Supaya teman-teman bisa membedakan dengan participle yang verb ing. Kalau participle yang verb ing misalnya crying baby. Itu artinya bukan bayi untuk menangis, tapi bayi yang menangis. Jadi yang artinya yang itu pasti kembalinya ke yang adjektif asli, teman-teman. Adjektif murni gitu ya. Sedangkan yang artinya untuk tadi, dia adalah non adjektif. Contohnya pencil case, kotak untuk pensil. Shoe store, toko sepatu, toko untuk sepatu, maksudnya toko untuk menjual sepatu. Nggak mungkin kita beli sayur di toko sepatu, gitu ya, kan nggak masuk gitu. Baby powder, bedak bayi, nggak mungkin kita bedak bayi dikasih ke Pak teman-teman. Bedak itu di mana? Ya boleh sih di orang dewasa, tapi baby powder itu maksudnya bedak untuk diperuntukkan utamanya untuk bayi, maksudnya gitu ya. Jadi kalau yang untuk, kalau kita artikan verb ing-nya itu miliknya noun adjunct yang gerund. Kalau yang artinya yang itu adalah participle. Cara membedakannya seperti itu. Jadi dari arti seperti itu teman-teman. Nah itu tadi adalah kata sifat ya. Ada banyak urutannya juga seperti ini. Ini nggak perlu dihafal karena sekali lagi hafalan bukan belajar teman-teman. Lebih enak kita sambil latihan aja latihan sambil buka catatan sendiri latihan buka catatan itu nanti akan otomatis teman-teman hafal sendiri tanpa harus membebani prosesornya teman-teman seperti itu. Nah sebelum kita lanjut ke contoh soalnya mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mari kita praktekkan ke contoh soalnya ya. Nah, contoh soalnya seperti ini, caranya sama. Cara pertama pokoknya teman-teman menemukan soal seperti ini, itu caranya cuma satu ya, cuman berurutan gitu teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada aroused ya, artinya membangkitkan. Subjeknya adalah social crusade. Nah, kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah nggak ada kata kerja lagi atau predikat lagi gitu maksud saya ya. Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Masalah sentencing nggak ada gitu ya, nggak ada yang hilang di sentencing. Berarti masalahnya adalah di phrasing. Kalau di phrasing teman-teman lihat titik-titik berada di mana letak, di bagian kalimat mana gitu ya, apakah dia ikut subjek, apakah predikat, objek atau keterangan. Nah kalau kita lihat di situ titik-titiknya itu nempel di sebelumnya subjek, artinya di sini adalah kita cari tempat apa namanya penjelasnya kata benda. Nah, yang menjelaskan kata benda di subjek itu adalah kata sifat. Contohnya social itu juga kata sifat, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita carikan kata sifat. Nah, di pilihan A, B, C, D, kata sifat itu cuma ada satu, yaitu yang alfa. Nah, no tadi itu masuk ke determiner yang menunjukkan jumlah bendanya atau istilahnya cardinal number, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alfa. Nah, kalau yang bravo sama yang delta ini adalah kata ganti atau pronoun. Kenapa kok pronoun dimasukkan di sini salah? Karena nanti subjeknya double, teman-teman. Pronoun itu kalau tempatnya sebelumnya predikat itu subjek. Gitu ya. Nah, berarti di sini nanti ada subjek lagi berupa kata benda. Subjeknya double. Nggak bisa ya. Nah, sedangkan yang Charlie itu not. Nah, sebenarnya gini, teman-teman. Not ini kelas katanya keterangan ya, maaf saya lupa menyampaikan itu. Jadi not itu keterangan, namanya adverb of negation. Kita bahas besok keterangan. Keterangan ini bukan menjelaskan kata benda, tapi dia bisa menjelaskan subjek. Nah maksudnya bagaimana?
kita bahas besok gitu ya. Intinya gini, kalau kita pilih yang Charlie, kita akan tetap kehilangan determiner. Karena kalau not, ini diikuti benda yang bisa dihitung, tidak bisa langsung. Jadi kita nggak bisa bilang misalnya ya teman-teman, saya bukanlah guru. Itu kita nggak bisa bilang, I'm not teacher. No, it's wrong. Secara grammar ya, I'm not teacher itu nggak bisa secara grammar. Yang benar adalah, I'm not a teacher. Nah, sedangkan crusade di situ bisa dihitung. Makanya kalau mau dimasukkan not di sini harus ada di setelahnya. Not a social crusade. Nah, sedangkan di situ kita masih kehilangan determiner. Itu yang saya maksud. Seperti itu. Nah, saya kok tahu gitu. Mungkin teman-teman, Mr. P kok tahu sih gitu. Nah, karena sering latihan teman-teman. Udah sering nemu, terus saya nyimpulkan sendiri. Kalau teman-teman nyari di buku, susah banget nyari informasi seperti itu. Tapi lebih gampang kalau teman-teman latihan, nemu kesulitan, tanyain. Atau mungkin karena saya basicnya bahasa Inggris, backgroundnya gitu ya. Jadi saya hubung-hubungkan dengan materi yang sudah saya pelajari. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alpha, nanti kalau kita baca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tak satu pun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih besar atau lebih banyak dibandingkan atau daripada ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Nah, kalimat sepanjang ini subjek predikatnya ternyata cuma satu. Karena yang banyak itu keterangannya, teman-teman. Seperti itu. Nah, jawabannya yang alfa ya. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada auxiliary verb ya. Kalau teman-teman menemukan auxiliary verb, terutama dari keluarganya modal, fix itu predikat. Oke, nah di situ ada auxiliary can, verbnya achieve. Subjeknya hati-hati dengan kata greyhound, teman-teman. Greyhound ini memang kata benda, tapi dia tidak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena ada koma satu di tengah-tengahnya. Subjek dan predikat itu tidak boleh dipisah satu koma. Kalau dipisah dua koma malah nggak apa-apa. Nanti informasi yang diapit dua koma itu namanya adalah apositif atau informasi tambahan. Kalau dihapus nggak masalah gitu ya. Nah, jadi karena di situ ada koma, maka kita carikan satu koma lagi. Nah, di pilihan ganda yang ada satu komanya cuma di satu pilihan, yaitu yang delta. Jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Jadi kalau diartikan kurang lebih, jenis anjing tercepat atau namanya adalah greyhound. Jadi nama ini kita hilangkan nggak apa-apa. Jadi kita cukup bilang anjing tercepat itu bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Gitu ya. Diingat-ingat subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Karena dua-duanya itu sama-sama informasi penting. Sedangkan koma itu salah satu fungsinya adalah menambahkan informasi tambahan. Seperti itu. Contohnya kalau objeknya ada 3 tuh. Nah, padahal objek itu kan satu aja udah cukup. Kalau ada 3, itu kan berarti tambahan. Itu misalkan ada 4, ada 5, dijadiin satu aja. Teman-teman pilih salah satu aja nggak apa-apa. Misalkan saya suka nanas, jambu, dan anggur misalnya. Nah, kita cuma bilang saya suka nanas, itu udah mewakili struktur kalimat yang utuh. Seperti itu. Itu yang saya maksud dengan penggunaan sebagai menambahkan informasi tambahan gitu ya, teman-teman. Boleh dihilangkan informasi tambahan di kalimat. Oke. Lanjut lagi ke contoh berikutnya. Caranya sama, teman-teman, dicari predikat dulu ya. Di situ ada is, subjeknya adalah Wilmington Oilfield. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Nah, jadi ini saya lupa tadi menjelaskan ke teman-teman ya. Jadi gini, teman-teman, materi ini adalah materi tentang adjektif penanda jumlah. Jadi itu kan ada penanda jumlah one gitu ya. Misalnya two, three, four, hundreds, misalnya some, all. Kan banyak penanda jumlah, teman-teman. Misalnya semua, misalnya beberapa, misalnya hampir semua atau sebagian besar. Dan seterusnya, kalau mau ditambahkan of setelahnya, ini tadi saya lupa menyampaikan, teman-teman. Kalau ada penanda jumlah sebelumnya, kok ditambahkan of? Ini tidak boleh langsung ketemu kata benda. Harus ada determiner yang nomor 1, 2, atau 3. Tapi yang paling sering itu adalah the, teman-teman. Gitu ya. Jadi masukkan the atau keluarganya the. Atau teman-temannya the gitu ya. Tapi yang paling sering adalah the. Nah, di pilihan ganda,
yang ada the-nya itu cuma satu, yaitu yang bravo. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo, cuma satu kata ini teman-teman yang jadi teman-teman menjawab. Itu butuhnya kata the di setelahnya penada jumlah, misalnya one of, all of, some of, most of, both of, itu harus ada the setelahnya baru diikuti kata benda. Itu kalau kata benda ya. Tapi kalau kata ganti misalnya as itu tulisannya us. Dari misalnya salah satu dari kita jangan ditambahkan the. One of the us. Jangan. Jadi one of us aja. Kenapa? Karena as ini bukan kata benda melainkan kata ganti. Yang membedakan kata benda dan kata ganti, kata benda bisa dijelaskan kata sifat. Contohnya determiner the. Tapi kata ganti itu tidak bisa ditambahkan kata sifat. Itu pembedanya, teman-teman. Dan di sini kan kata bendanya adalah oil fields ya. Berarti kita butuh determiner atau keluarganya the. Jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, Wilmington Oil Field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Kalau diartikan kurang lebih, ladang minyak Wilmington di Long Beach, California adalah salah satu dari ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Dan kalau ada one of the ya, teman-teman, one of the itu artinya salah satu dari. Maka bendanya harus jamak. Makanya di situ pakai fields, oil fields, ladang minyak. Nah, ladang minyaknya jamak, ladang-ladang minyak gitu ya. Karena salah satu dari, nggak mungkin kita bilang salah satu dari kamu, kan nggak enak. Pasti bilangnya salah satu dari kalian, salah satu dari orang-orang itu, gitu ya. Nggak mungkin kita bilang salah satu dari dia. Nah, dia kan cuma satu, masa salah satu dari satu, kan nggak enak teman-teman. Jadi penanda kadang adjektif ini memang memerlukan eh, prosesor yang agak tinggi gitu. Maksudnya kinerja prosesor kita lebih 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 dalam. Makanya konsentrasi dan kehati-hatian dan vocab itu harus sering dilatih. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari ketiga contoh tadi, sebentar, apakah ada contoh lagi? Oh, ternyata masih ada, teman-teman. Maaf. Nah, caranya sama. Ini masih bab di adjektif ya. Caranya sama, cari predikat. Di situ ada results. Subjeknya adalah a sampai government, teman-teman. Oh, sorry, a type ya. Tapi subjek keseluruhan sampai government, betul. Kata benda intinya di kata type. Kemudian nah berarti kalimat sudah lengkap ya, nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi. Berarti kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat di sebelum titik-titik, itu ada preposisi. Preposisi itu salah satu kelas kata selain kata kerja ya, yang butuh objek alias selalu butuh kata benda setelahnya untuk objek atau dirubah jadi kedudukan nanti. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu panjang-panjang, teman-teman. Ya kan? Nggak ada yang cuma satu kata benda aja, nggak ada. Maka kata benda itu yang bisa memanjangkan adalah kata sifat. Dan urutannya, kata sifat dulu, baru adjektif dulu ya, baru kata benda. Jadi cari yang kata bendanya di belakang. Ya, nah dari yang saya sampaikan, cari yang kata bendanya di paling belakang, itu kita sudah bisa menentukan jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke. Nah, itu adalah punyanya determiner. Vertical itu adalah shape miliknya deskriptif gitu ya. Power itu adalah noun adjunct, artinya kekuasaan. Ya kan? Jadi urutannya determiner dulu, deskriptif, noun adjunct, baru kata benda yang dijelaskan. Jadi kalimatnya nanti berbunyi a federal type of government results in a vertical power distribution. Kalau diartikan jenis pemerintahan federal berdampak pada atau berakibat pada sebuah penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu, teman-teman. Bravo kenapa salah, Sir? Bravo ada predikat lagi. Nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau Charlie, Sir, nggak ada kata benda sebagai objeknya preposisi, teman-teman. Ini adanya kata sifat. Bab 3, participle ya. Nggak bisa karena nggak ada objek dari preposisi in, sedangkan preposisi itu selalu butuh objek untuk dirubah menjadi keterangan. Kalau delta sama kayak yang bravo, di situ ada predikat lagi, teman-teman. Kita nggak butuh predikat lagi kalau tidak ada conjunction. Seperti itu. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan soal. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya.
Baik, kalau gitu kita coba ke latihan soal. Di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu, jangan takut salah, kita belajar. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis. Mohon maaf, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban Bravo, Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada magnified, artinya memperbesar. Oke, di situ ada objeknya ya, yaitu objects. Berarti ini verb 2, teman-teman. Subjeknya adalah telescopes. Kemudian, nah nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction, berarti kalimat sudah lengkap. Masalahnya di sini adalah phrasing. Titik-titik itu terletak di sebelum kata benda di subjek, teman-teman. Itu adalah tempatnya kata sifat. Cari ABCD yang kata sifat saja, ya. Nah, kalau yang alfa di situ ada kata sifat the, cuman ada kata apa namanya? Maaf, teman, conjunction atau kata hubung, ya. Kita nggak bisa masukkan conjunction ketika subjek predikat cuman satu. Kalau yang Bravo kata sifat, kemungkinan Bravo bisa kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, ada subjek lagi, ya. Nanti subjek predikatnya double, nggak ada conjunction, nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang delta ini udah pasti salah ya. Kenapa? Karena ada fanboys. Fanboys itu tidak bisa muncul di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Nah, berarti jawabannya bukan yang delta, tapi yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the telescopes of the 1900s magnified objects 33 times of their original size. Kalau diartikan, teleskop-teleskop dari tahun 1600-an memperbesar benda-benda 33 kali ukuran asli mereka. Nah, kalau di noun phrase atau kata benda yang dijelaskan sama kata sifat, ngartikannya dari belakang, teman-teman. Karena itu perbedaan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu ya. Kalau bahasa Indonesia, benda dulu baru kata sifat. Kalau bahasa Inggris, kata sifat dulu baru kata benda. Mister itu boleh ya the-nya 2 kali. Oh, mungkin maksudnya ini ya, sama yang di sini. Nggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh itu kalau menjelaskan satu benda, teman-teman. The di sini ini menjelaskan kata benda yang lain, yaitu tahun, nama tahun. Sedangkan the yang di sini menjelaskan kata benda teleskop. Yang nggak boleh muncul lebih dari satu itu ketika kata bendanya cuma satu. Misalkan teleskop ini ya, teman-teman, dijelaskan oleh dua determa atau lebih gitu ya. Misalnya lebih dari satu determiner yang nomor 1, 2, 3. Misalnya the my telescopes itu nggak bisa. My the telescopes nggak bisa. The telescopes apalagi itu nggak bisa. Gitu ya. Tapi kalau di dalam kalimat ada the berapapun nggak masalah. Cuman yang dijelaskan bendanya itu haruslah masing-masing menjelaskan satu benda. Seperti itu. Yang nggak boleh itu satu benda dijelaskan lebih dari satu determiner atau keluarganya the. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. Jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada is also known, subjeknya the state ya, teman-teman. Kemudian ada conjunction because, subjeknya adalah Yoming women, predikatnya adalah were. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Masalahnya bukan di sentencing atau caranya membuat kalimat, tapi di phrasing, caranya menyusun frase. Titik-titik berada di sebelum kata benda state, artinya negara bagian, teman-teman. Nah, berarti di sini kita masukkan kata sifat. Ya, betul, jawabannya adalah yang alfa. Nanti kalau dibaca, the state of Wyoming is also known as the equality state because Wyoming women were the first in the nation to vote.
Jadi negara bagian Wyoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan karena wanita-wanita Wyoming merupakan yang pertama kali. Nah ini kok the first kok nggak ada kata benda, Sir? Karena beberapa determiner itu bisa jadi kata ganti, teman-teman. Jadi ini kata ganti. Jadi contohnya some itu bisa jadi kata sifat. Contohnya some people itu kata sifat. Tapi some juga bisa jadi kata ganti. Contohnya I lost my pen. Saya kehilangan bolpenku. I need some. Jadi saya perlu some-nya di situ beberapa itu maksudnya adalah beberapa bolpen. Gitu ya. Jadi boleh I need some pen atau some pens atau some aja juga boleh. Nah, tapi kalau yang some aja itu bukan kata sifat, itu kata ganti. Sama kayak the first di sini, teman-teman. Itu kata ganti ya. In the nation to vote. Jadi negara bagian Wyoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan karena wanita-wanita Wyoming adalah yang pertama kali di negara tersebut untuk mengikuti pemilu. Bahasa Inggris tuh nggak enaknya seperti itu, teman-teman. Kadang satu kata memiliki lebih dari satu kelas kata, otomatis penggunaannya beda di dalam kalimat, gitu ya. Cuman menyampaikan intinya, informasinya itu sama kok. Nggak, kita bisa bilang the first woman itu boleh, atau the first aja kan udah disebutkan woman di sebelumnya. Jadi nggak perlu disebutkan lagi juga bisa. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu began. Verb 2 itu hanya bisa jadi predikat teman-teman. Subjeknya adalah adult education. Kata benda intinya di education ya. Nah sebelumnya itu tuh kita menemukan ada conjunction although. Nah, kalau ada conjunction maka kita harusnya cari subjek predikat lagi ya. Di setelah koma itu ada predikat has occurred, subjeknya adalah chief growth. Nah, berarti kalimat sudah lengkap teman-teman. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Berarti masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Nah, titik-titik itu berada di sebelumnya kata benda growth. Yang mana itu adalah tempatnya kata sifat berarti di sini ya. Karena tempat sebelumnya kata benda itu adalah kata sifat. Terutama yang menjelaskan kata benda yaitu determiner, deskriptif, atau narjang itu tadi. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke, itu kepemilikan sama kayak his, her, my, your, their, dan seterusnya tadi. Nanti kalau dibaca, although adult education in the United States began in colonial times, its chief growth has occurred since the 1920s. Kalau diartikan, meskipun pendidikan untuk orang dewasa di Amerika Serikat berawal di zaman kolonial, eh, pertumbuhan utamanya atau pertumbuhan pokoknya gitu ya, telah terjadi sejak tahun 1920-an. Nah, Bravo kenapa salah, Sir? Bravo itu salah karena ada conjunction lagi, teman-teman, yaitu so, ada koma sebelumnya, berarti dia fanboys yang menghubungkan dua SP ya. Setelahnya ada subjek, nggak ada predikat lagi. Nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi, yaitu but. Sedangkan di soal sudah ada although, nanti conjunctionnya dua, teman-teman. Kalau conjunctionnya dua, subjek predikatnya harusnya tiga. Sedangkan di soal subjek predikatnya cuma dua. Seperti itu. Nah, kalau yang delta itu malah ada predikat lagi ya, yaitu is. Nah, di soal kalau kita mau masukkan predikat subjek lagi, harusnya ada conjunction. Jadi jawabannya yang alpha. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Charlie ya, teman-teman. Mari kita cek bersama.
Seperti biasa dicari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb 1 yaitu at, teman-teman. Subjeknya adalah angles. Angles ya, bukan angels. Ini artinya sudut, bukan malaikat, teman-teman. Kalau mau malaikat itu tulisannya angel gitu. Kalau angle itu sudut. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, subjek, predikat, nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Titik-titik itu berada di sebelumnya kata benda di subjek. Berarti itu tempatnya kata sifat. Oke, nah kita cek ABCD yang kata sifat. Nah, yang alpha nggak bisa karena ada conjunction if, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang bravo di situ ada determiner the, itu dari keluarganya artikel ya, dan juga three itu dari determiner juga dari keluarganya cardinal number. Nah, jadi kemungkinan bravo bisa. Nah, kalau yang Charlie ada penanda jumlah three tapi ada off-nya. Nah, sebenarnya three off itu ada, teman-teman, nggak apa-apa. Cuman dia nggak boleh langsung ketemu kata benda. Ya, jadi harus ada the atau teman-temannya the. Sama kayak yang dicontoh tadi adalah one of itu oil fields tadi ya. Jadi kita nggak bisa bilang one of oil fields. Nah, tapi tadi jawabannya adalah one of the most productive oil fields. Gitu ya. Jadi harus ada the-nya. One of the, three of the, most of the. Jadi nggak boleh off langsung ketemu kata benda. Charlie nggak bisa karena nggak ada the-nya. Kalau yang delta itu ada predikat lagi are, sedangkan soal sudah ada subjek. Ya maksudnya sudah ada predikat. Jadi nanti pemborosan predikat. Nah, jawabannya yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the three angles of any triangle always add up to 180 degrees. Jadi ketiga sudut dari segitiga jenis apapun gitu ya, selalu berjumlah hingga 180 derajat atau maksimal itu 180 derajat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat semua menjawab delta. Ya, betul, teman-teman. Jawabannya adalah delta. Alasannya kenapa? Mari kita bahas bareng. Di situ ada predikat are cold, subjeknya depressions. Nah, berarti titik-titik tempatnya kata sifat ya. Karena sentencing udah lengkap, kalimat udah lengkap, teman-teman. Ini phrasing. Kalau titik-titiknya terletak di sebelumnya kata benda, entah itu di subjek atau di objek, entah itu objeknya predikat atau objeknya preposition, itu tempatnya kata sifat. Nah, di pilihan A, B, C, D yang kata sifat saja itu adalah yang delta. Nah, alpha kenapa salah? Karena ada predikat lagi yaitu are. Nanti predikatnya double. Kita butuh conjunction. Kalau yang bravo, ada conjunction that, tapi tidak ada subjek predikat lagi. Kalau yang Charlie, fanboys tidak boleh diletakkan di awal kalimat, teman-teman. Materi kita chapter 2 ya. Nah, jawabannya yang delta. Good job, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the deep depressions in the ocean floor are called trenches. Jadi kalau diartikan kurang lebih, cekungan-cekungan di dasar laut atau cekungan-cekungan yang dalam di dasar laut itu disebut palung. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis. Silakan jawabnya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab delta. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Mari kita cek bersama cari predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada dates back to. Ini phrasal verb ya, teman-teman. Dates back to itu satu kata. Artinya berumur atau sudah ada sejak gitu ya. Dates back to itu. Jadi dia adalah satu kata. Oke, itu predikatnya. Cuman verb intinya di date-nya. Yang kita rubah-rubah jadi verb 1, verb 2, verb 3, verb ing itu date-nya.
Tapi date back itu satu kata, satu makna gitu maksudnya. Subjeknya adalah map. Nah, berarti di sini masalahnya adalah di phrasing. Kita hanya butuh kata sifat yang menjelaskan kata benda map. Nah, yang alpha itu sebenarnya kata sifat, teman-teman ya. Cuman karena dia panjang, noun itu kan verb 3 ya, kata sifat namanya participle, past participle. Cuman ada tambah-tambahan setelahnya. Nah, nanti kalau verb 3 panjang seperti ini, diletakkan di sebelumnya subjek itu jadi penanda inversi nomor 5. Sedangkan di soal itu tidak diinversi. Alpha tidak bisa, teman-teman. Ya, materi kita chapter inversi chapter 4. Kemudian kalau yang Bravo di situ ada conjunction that, sedangkan subjek predikat cuma satu ya. Pokoknya kalau teman-teman menemukan ada that, the, itu that-nya pasti conjunction. Karena nggak mungkin kata sifat ataupun kata ganti gitu ya. Sebenarnya kalau kata ganti mungkin kalau predikat sebelumnya nanti ada kata kerja yang butuh dua objek atau ditransitif. Contohnya call gitu ya, teman-teman. Cuman jarang sekali. That itu di kata ganti itu diikuti the itu jarang sekali. Pasti that, the itu that-nya itu conjunction kalau di TOEFL, teman-teman. Structure gitu ya. Nah, kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Nah, jawabannya yang delta. The itu adalah determiner artikel. Oldest itu adalah deskriptif menyatakan umur atau age ya, nomor 3 teman-teman setelah size tadi. Kemudian ada noun, itu nomor 4, itu participle. Lebih tepatnya past participle. Jadi kalimatnya nanti berbunyi, the oldest known map dates back to about 3000 BC. Nah, saya juga nggak hafalan ya, teman-teman kok bisa tahu nomor 1, 2, 3, 4, karena makanan sehari-hari gitu ya. Jadi sudah sering ajarnya juga pakai materi ini, jadi hafal sendiri. Makanya jangan hafalan, hajar aja latihan, ditulis nanti hafal sendiri kok. Seperti itu. Nah, itu tadi materi tentang kata sifat, teman-teman ya. Jadi intinya adalah seringkali kata sifat ini letaknya adalah di sebelum kata benda. Dan urutannya itu tadi ya, determiner dulu kalau ada determiner, kemudian deskriptif kalau ada deskriptif, kemudian noun adjunct kalau ada noun adjunct, baru kata benda yang dijelaskan. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman, silakan. Kalau ada pertanyaan sambil saya absen dulu, teman-teman. Oh ya, kapan hari itu saya lupa mengabsen. Jadi kalau misalkan saya lupa mengabsen, nggak apa-apa, nanti dianggap masuk semua gitu ya, teman-teman. Karena absensi ini bukan dari lembaga, tapi memang kepenginan saya sendiri gitu, teman-teman. Oke, sudah saya absensi dan sepertinya tidak ada pertanyaan. Baik, thank you so much for today everyone, and I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day guys. See you next time.